Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasahat al-ummah. Wa jahadan ilallah biidnihi wa syarajan munira. Wa ba'd, anak-anakku sekalian yang para rahmat cintai dan para rahmat banggakan, alhamdulillah puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta dengan para keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang senantiasa mengikuti langkah manhaj beliau. Mudah-mudahan kita semua termasuk daripada umatnya. Anak-anakku sekalian, mohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala biar wabah virus Covid-19 ini cepat berlalu dan kita bisa berjumpa lagi di sekolah SD ITS Syafi'i. Tentunya rasa kangen yang sangat mendalam dari Pak Rahmat untuk anak-anak Pak Rahmat yang di kelas 1A maupun 1B. Anak-anakku yang berbahagia, kemarin kita sudah belajar tentang adab berpakaian. Ya, Pak Rahmat akan bahas kelanjutan dari adab Islami. Dari pelajaran yang kelima, yaitu tentang kebersihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Surah Al-Baqarah ayat 222. Yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang bersuci. Berarti anak-anakku sekalian, Allah itu sangat mencintai orang yang suci. Karena Allah sangat mencintai yang sesuatu yang indah. Pakaiannya bersih, rapi, ya, mandi keren, ya, itu cakap. Itu Allah akan cinta. Kemudian dia ketika dikumandangkan keadaan Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya, dia akan segera ambil pakaian terbaiknya. Pakai perhiasan, kalau anak laki-laki kalau punya jam, pakai jam, kalau punya cincin, pakai cincin, ya, untuk ayah, untuk abi dan umi, untuk ayah kita semua. Berangkat ke masjid melaksanakan indah sekali. Maka anak-anakku sekalian, orang Islam, orang yang beriman itu sangat bersih dan sangat suci. Kenapa? Dia tiap hari menjaga wudunya. Berwudu itu merupakan salah satu tata cara bersuci sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pakaian kita juga harus rapi, teman-teman. Kalau pakaian kita rapi, bersih, indah, maka Allah akan mencintai kita. Orang lain juga akan sayang dan mau mendekat dengan kita. Coba teman-teman, bisa jalan-jalan keluar, lihat ada orang gila, maaf ya. Ada orang gila pakaiannya compang-camping, bahkan gak pakai celana kali ada, ya, gak pakai baju bahkan, rambutnya ikut, bau luar biasa. Berani gak teman-teman dekat? Tentu Pak Rahmat yakin tidak ada satupun yang berani. Jangankan teman-teman kelas 1A dan 1B, Pak Rahmat aja gak berani dekat orang gila. Kenapa? Pertama bau, yang kedua takut. Takut apa? Takut dikejar orang gila. Ya, wih, ada apa jenggot? Wih, ada apa jenggot? Wih, kan bilangnya begitu kalau orang gila. Ngomongnya macam, ya. Ada orang gila senyum sendiri, ya. Misalnya lihat spidol, senyum, ya senyum. Dia senyum, lihat tembok dia senyum, ya, lihat burung dia senyum, lihat pohon dia senyum, ya. Bukannya nggak boleh senyum, senyum itu ibadah. Maka Nabi SAW mengingatkan, ibtasama li akhika sedekah. Engkau senyum terhadap saudaramu maka merupakan sedekah. Para Rahmat senyum sama teman-teman kelas 1A dan 1B, sedekah. Teman-teman lihat Pak Rahmat yang cakap, ya, senyum, sedekah. Lihat yang cantik senyum, sedekah. Tapi nggak boleh ketika lihat tembok senyum. Nah, itu bukan sedekah namanya, ya. Atau misalnya lihat peci, buka peci, lihat peci, senyum sendiri. Atau misalnya dilihat kunci motor, senyum dia, ya. Maka anakku sekalian, dalam Islam kebersihan sangat
utama. Karena syarat salah satu diterimanya ibadah adalah bersih, baik badan kita maupun pakaian yang kita gunakan untuk menghadap Allah. Kalau pakaian yang kita gunakan adalah bekas, ya udah berbulan-bulan nggak pernah dicuci, bermain bola pakai itu juga, ya kena najis nggak dicuci, kira-kira sholat sah tidak? Tentu tidak sah. Kenapa demikian? Karena pakaian kita tidak suci. Misalnya teman-teman ada bajunya misalnya kena kotoran, mohon maaf, kotoran kucing misalnya, kemudian dipakai sholat, kira-kira boleh tidak? Tentu tidak boleh. Kenapa? Karena pakaian kita tidak suci walaupun pakaian itu baru. Misalnya anak Pak Rahmat, teman kalian Muhammad nih, Pak Rahmat beliin dia baju baru, pakai sholat ya Mat? Kata Muhammad, iya Bi. Ketika di perjalanan Muhammad main sama kucing, tiba-tiba kena bajunya yang baru Pak Rahmat beli, baju kena kucing. Kemudian Muhammad cuma lap doang. Kata Pak Rahmat, kata teman-teman, Muhammad cuci bajunya ganti. Kata Muhammad, kan ini baju aku baru dibeli abi aku, baru bajunya baru. Tapi kata, kan tidak suci, kan bajunya kena kotoran kucing teman-teman. Kata Muhammad, kan masih baru, belum kotor, masih baru dibeli, baru. Muhammad langsung sholat karena dia yakin Muhammad nggak tahu kalau ternyata baju baru itu walaupun terkena kotoran kucing, kotoran najis, tetap tidak dia sholat. Allah, keluar selesai sholat dia tanya ke Pak Rahmat, Abi, tadi aku sholat, emang kenapa? Tadi kan aku main kucing, terus kucing tuh kena ke baju aku. Terus kata teman-teman aku suruh cuci. Kan aku bilang, Bi, ini kan baju aku baru, Bi. Oh iya Muhammad, kamu salah. Yang dibilang teman itu yang betul. Walaupun baju kita baru, tapi kalau kena kotoran najis, maka akan menjadi tidak suci. Walaupun baju kita baru, ya. Jadi teman-temanku sekalian, dalam ibadah kita harus menggunakan pakaian yang rapi dan bersih. Maka kita akan dekatin Bapak Ibu guru, orang akan senang sama kita, dekat dengan kita, berbicara kita dengan nyaman. Tetapi kalau baju kita kotor, badan kita tidak mandi, bau pengap, bau asam, ya, maka orang juga akan menjauh dengan kita seperti orang gila. Badannya nggak pernah mandi. Ada yang paling dekat orang gila? Bapak takut, ya. Takut dengan orang gila. Kenapa serem? Bau, ya. Ada orang gila tuh kan gak nyadar, tiba-tiba megang pisau tepat atau lempar kita pakai batu kan lumayan benjol. Keluar baso di sini mungkin. Atau keluar cilok. Nanti lama-lama cilok gede, keluar kecap. Alias keluar darah. Makanya Bapak takut mendekat orang gila. Kemudian yang C adalah kebersihan makanan. Ternyata anak-anakku sekalian, makanan ini sangat mempengaruhi tubuh kita. Nabi SAW bersabda, Inna fil jasadi mudghah, idza saluhat jasadu kullu, wa idza fasadat jasadu kullu, ala wahiyal qalb. Di dalam tubuh kita ini, kata Nabi SAW, ada segumpal daging. Ya, dalam tubuh kita, tubuh Pak Rahmat, tubuh anak-anak kelas 1 1B, ayah bunda, semuanya tubuh manusia, di dalam tubuh kita itu ada segumpal daging. Idza saluhat, apabila daging tersebut baik, maka baiklah seluruh tubuh kita. Wa idza fasadat, apabila dalam tubuh kita segumpal daging tersebut rusak, jelek, maka rusaklah seluruh tubuh kita. Ala wahyal qalb, ketahui dia adalah jantung, ya Allah. Teman-teman, ternyata dalam tubuh kita itu jantung kita itu berdetak terus. Coba kalian habis belajar atau sekarang, coba kalian pegang dada kalian, pasti bunyinya dok dok dok. Itu fungsi jantung, itu memompa darah untuk mensuplai ke otak untuk bisa kita berpikir dan kita bisa berfungsi seperti manusia.
Oleh karena itu anak-anakku sekalian, sesuatu yang masuk ke tubuh kita harus baik. Baik cara memperolehnya maupun zatnya itu sendiri. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 61 Allah berfirman, "Kulu minat thayyibat." Makanlah oleh kalian semua dari makanan yang baik. Kalau yang kita makan adalah makanan yang tidak baik, maka secara tidak langsung akan merusak organ tubuh kita dan akan merubah watak seseorang. Contoh, di dalam Islam kita tidak boleh makan B2, tidak boleh makan hewan-hewan yang bertaring. Kenapa itu dilarang dalam Islam? Tetapi anak-anakku sekalian, ada sebagian golongan umat manusia, mohon maaf, makan B2, ya makan hewan yang bertaring, biasanya hidupnya kasar, bicaranya kasar, dan makanan tersebut secara tidak langsung akan membentuk dirinya, wataknya menjadi kasar. Lihat anak-anakku sekalian, orang-orang yang makan barang haram, ya, makan barang haram di tubuhnya akan rusak. Makan yang haram, minum yang haram, itu secara tidak langsung akan merusak tubuhnya dan Allah akan kasih titik hitam dalam hatinya. Jadi perlu kalian ketahui anak-anakku sekalian, makanan yang baik adalah makanan yang menyehatkan tubuh kita, bukan merusak tubuh kita. Berarti anak-anakku sekalian, kalau mau jajan, lihat makanan itu baik apa tidak, rusak tubuh kita apa tidak. Teman-teman, pertanyaan Pak Rahmat, boleh nggak minum es? Boleh Pak. Oh, Pak Rahmat suka es, apalagi es krim yang dibuat anak-anak kelas 1. Nanti kalau naik kelas 2, 3, nanti ada namanya pelajaran tata boga. Pelajaran tata boga, eskul tata boga. Nanti bagaimana kalian akan diajar oleh Bu Heni, diajar oleh Bu Dewi, Bu Guru untuk cara buat es krim atau buat jus. Es krim sedap. Kalau bicara es krim, Pak Rahmat jadi lapar, ya, pingin makan es krim. Jadi teman-temanku sekalian, boleh tidak makan es? Boleh, tapi tidak boleh berlebih-lebihan. Setiap ada amang-amang es krim lewat, beli. 1-2 menit lagi ada lewat lagi, beli lagi. 3-4-5 menit 1 jam lewat, beli lagi, beli lagi. Ya Allah. Ya, ini akan merusak tubuh. Makanan yang tidak baik berarti seperti basi, busuk, kotor, dan sangat berbahaya karena menyebabkan penyakit yang akan datang pada diri kita. Jajan harus sehat. Tidak boleh jajan yang merusak tubuh kita. Boleh beli parmen tapi tidak boleh berlebihan. Boleh beli es tapi tidak boleh beli es yang sangat berlebihan. Karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Begitu juga dengan makanan yang haram. Juga berbahaya yang tidak baik bagi kesehatan tubuh kita. Anak-anakku sekalian, orang-orang kafir, orang Nasrani, orang-orang Yahudi, mohon maaf, mereka makan babi. Mereka makan B2. Ya, mereka makan babi. Padahal Islam sangat melarang, jangan kita makan B2 atau makan babi. Kenapa? Itu sangat kotor, sangat jorok. Dan dalam dagingnya B2, dalam daging B2 tersebut ada cacing-cacing yang dimasak dia tidak akan mati. Nah, ketika dimakan oleh manusia, masuk ke dalam perutnya, dalam jasa akan merusak organ tubuhnya. Maka makanan itu dilarang dalam Islam. Atau makan makanan yang haram, walaupun zatnya halal. Contoh, roti halal apa haram? Halal Pak Rahmat, terbuat dari gandum dan seterusnya. Tetapi cara memperolehnya dengan mencuri, mengambil tanpa hak, maka akan berubah menjadi haram. Dan itu juga akan merusak tubuh kita. Salat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita meminta maaf. Doa kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita minta maaf terhadap orang yang telah kita berbuat zalim. Maka anak-anakku sekalian, hati-hati berbuat zalim. Kenapa demikian? Ittaqi da'watil madhlum fa innahu laisa bainaha wa bainahu hijab. Takutlah terhadap orang yang pernah kita berbuat zalim, teman kita yang pernah kita usir, bunda kita yang pernah kita sakiti,
perasaan yang membuat bunda kita akibat perbuatan kita yang menyebabkan bunda kita menangis. Maka takutlah kepada Allah, karena doa orang yang terzalimi langsung diijabah oleh Allah. Kemudian tentu makan dan minuman harus baik dan halal. Nah, anakku sekalian, contoh daging babi dan daging anjing ini diharamkan dalam Islam. Kemudian bangkai itu haram kecuali 2 bangkai, yaitu bangkai belalang dan bangkai ikan di laut. Jadi anak-anakku sekalian, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ikan yang ada di laut, seluruh makhluk yang ada di laut itu halal, walaupun bangkai. Misalnya teman-teman Pak Rahmat ajak kita jalan-jalan, tiba-tiba kita menemukan ada ikan lumba-lumba yang yang terdampar di pantai atau sedang terapung di pantai. Kemudian kita ambil dagingnya, kita makan, halal. Atau teman-teman lagi mancing, lagi jalan-jalan ke laut, kemudian menemukan ikan yang sedang terapung di atas, ambil masukkan ke ember, bawa pulang, diolah, dimasak, halal. Begitu juga belalang, bangkainya tetap halal. Kemudian anak-anakku sekalian, kalian pasti tentu suka makan buah-buahan ya. Tentu Pak Rahmat juga suka buah-buahan. Jika kamu ingin makan buah-buahan, cucilah terlebih dahulu. Kenapa demikian? Kenapa buah-buahan itu kan hidup, misalnya mangga, itu kan di atas pohon. Kemudian tomat dan seterusnya pasti ada hingga kelelawar, ada kotoran, kemudian ditaruh di pasar, disentuh oleh manusia, kotor. Maka sebelum kita makan buah-buahan, kita cuci terlebih dahulu sampai bersih baru kita makan. Nah, kenapa? Karena khawatir ada kuman-kuman yang dapat menyebabkan ketika kita makan membuat kita menjadi sakit. Kemudian minumlah air. Nah, Pak Rahmat, ini ada kopi halal apa haram? Halal. Ya, minumlah air yang sudah dimasak. Kira-kira air yang paling berkah apa anak-anakku sekalian? Air Zam-Zam. Itu sejarah luar biasa air Zam-Zam. Ya. Orang yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang sakit ketika minum air Zam-Zam, yakin karena Allah, insya Allah sakitnya sembuh. Ya, sakitnya sembuh karena air Zam-Zam itu air berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sebelum kita makan makanan atau minuman, maka bacalah Bismillah. Kemudian tutuplah makanan tersebut. Misalnya ini kopi Pak Rahmat harus ditutup, ya, ditutup dengan tutupan, ya. Nah, ditutup biar apa? Biar jangan sampai ada kotoran yang masuk. Atau supaya tidak dihinggap oleh lalat, karena lalat itu akan membawa kuman, bakteri-bakteri. Apabila kita makan dengan itu, maka akan merusak tubuh kita. Kemudian anak-anakku sekalian, dalam adab makan dan minum, sebelum kita makan dan minum maka bacalah Bismillah. Di akhir makanan ini kita ucapkan Alhamdulillah. Ini yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan anak-anak Pak Rahmat kelas 1A dan 1B bisa memahami berkaitan dengan adab makan dan kebersihan pakaian. Mudah-mudahan anak-anak Pak Rahmat bisa berbahagia, bisa menyaksikan video ini. Mohon kalau selalu senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala biar wabah virus corona yang cepat berlalu dan kita bisa berjumpa lagi dengan Pak Rahmat di kelas 1A maupun di kelas 1B. Tentunya rasa kangen Pak Rahmat yang sangat mendalam untuk anak-anak Pak Rahmat yang di kelas 1A maupun di kelas 1B, karena kita belum pernah bertemu. Mudah-mudahan Pak Rahmat doakan kalian tetap semangat dalam belajar, terus kejar cita-cita kalian, semangat kalian, dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala biar wabah COVID-19 yang cepat berlalu dan bisa berjumpa lagi dengan Pak Rahmat di sekolah kita yang tercinta SD ITS Syafi'i. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.